Mereka membawa grafik, mereka bilang dari sini ke sini untungnya sekian nih, nanti kalau Anda sell dapat untung sekian, semuanya untung, nggak pernah ngomong ada risiko. Nah, kalau tidak sesuai harapan gimana? Kan ada stop loss, kan ada average, kan ada cut and bahasanya aja kadang-kadang kita udah nggak ngerti binatang apa itu sebenarnya. Bahwa fenomena saat ini yang terjadi adalah Forex itu adalah menjadi suatu bisnis yang sangat liquid saat ini. Pertanyaannya, memang ada bisnis yang berjalan saat ini? Ada sih, Riz. Cuman kita bisa lihat bahwa semuanya terjadi suatu perlambatan. Apapun yang kita perjualbelikan di dalam bisnis pasti mempunyai margin keuntungan yang sangat kecil. Kenapa itu bisa terjadi? Banyak faktor yang menyebabkan itu terjadi. Tapi kalau kita lihat, ada faktor yang makro dan mikronya. Saya nggak banyak membahas masalah mikroekonomi di Indonesia karena banyak yang lebih hebat daripada saya. Ada baiknya apabila Bapak dan Ibu ditawari bisnis Forex, duduk dan belajar. Jangan pernah setorkan uang Anda untuk bertransaksi, untuk berinvestasi katanya, tanpa Anda harus belajar, karena itu adalah sangat berisiko. Keadaan ini tentunya bujukan-bujukan dari konsultan, dari marketing, dari mentor Anda yang mengatakan bahwa bisnis saat ini sedang tidak berjalan, lalu kalau berjalan pun mempunyai suatu margin keuntungan yang kecil dan modalnya pun besar, tentunya ini sudah tidak visible lagi untuk dibuat suatu bisnis. Jauh sebelum pandemi COVID-19, mungkin bisnis berjalan dengan lancar. Tetapi saat ini, tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia pun seperti itu. Banyak orang menawarkan Forex kepada Anda, tujuannya mereka mengatakan adalah ini bisnis bisa dilakukan secara online. Jadi, kalau udah ngomong online, tentunya kita bisa bertransaksi di mana saja dan kapan saja. Dan biasanya mereka mengatakan WD-nya gampang kok, mudah, cepat gitu. Kalau Anda melakukan suatu project, itu belum tentu Anda keluarkan modal hari ini lalu dapat lebih besar. Secara teori iya, secara prakteknya ngerjainnya iya, ngelobinya iya. Tapi ingat, pada saat Anda mau tarik uangnya, biasanya penundaan itu terjadi. Kenapa? Emang nggak ada uang sebenarnya. Bisnis ini, mereka mengatakan bahwa bisnisnya sangat menarik karena nggak butuh pendidikan dan nggak butuh gender. Siapapun bisa. Kenapa? Karena di hadapan market itu semua sama. Inilah yang mereka goreng, inilah yang mereka jual kepada Anda. Tentunya ujung-ujungnya hati-hati. Nanti Anda bisa tertipu. Biasanya setiap orang yang datang kepada Anda nggak pernah berbicara masalah resiko di depan. Ngomongnya untung gitu. Nah, kalau kita ngomong untung, bukankah sama nih sama yang saat ini sering terjadi? Bahwa ada marketing datang, ada mentor datang, ada konsultan datang ke Anda, mereka membawa grafik, mereka bilang dari sini ke sini untungnya sekian nih, nanti kalau Anda sell dapat untung sekian, semuanya untung, nggak pernah ngomong ada risiko. Nah, kalau tidak sesuai harapan gimana? Kan ada stop loss, kan ada average, kan ada cut and bahasanya aja kadang-kadang kita udah nggak ngerti binatang apa itu sebenarnya. Dan Ibu, yuk hati-hati. Semua yang ngomongin profit di depan itu adalah bohong semata. Apapun itu, tanpa mereka berbicara masalah resikonya. Resiko di bisnis ini adalah hati-hati, uang Anda akan habis. Nah, untuk itu dibutuhkan suatu rencana. Nah, rencana dan strateginya inilah yang harus dibuat pada saat kita mau masuk suatu bisnis. Karena suatu bisnis itu perlu perencanaan, bisnis itu perlu strategi. Gak mungkin lah kita bikin rumah makan gak ada rencananya dan gak ada strateginya. Kita cuma diskusi kok. Yuk kita lihat outlook dunia saat ini. Apa sih yang akan terjadi di dunia dan bagaimana nih kalau saya punya bisnis, lalu bisnisnya bakal maju apa enggak? Bapak dan Ibu, kita akan bahas Amerika udah bosen kali ya. Amerika adalah negara nomor 1 dengan ekonomi terbesar di dunia gitu loh. Jadi kalau kita bahas Amerika lagi,
kayaknya percuma karena sebentar lagi tanggal 26 Januari The Fed akan buat kebijakan moneternya. Dan kita sudah tahu bahwa dia akan melakukan tapering atau penarikan likuiditas 60 miliar US dollar setiap bulannya pada bulan Januari dan Februari. Sepertinya dia akan tarik lagi sekitar 15 miliar US dollar. Itu artinya clear likuiditas dia ketarik sebesar 120 miliar US dollar per bulan. Hati-hati, dia akan naikkan suku bunga. Kalau dia naikkan suku bunga, yang terjadi adalah dolar akan menguat. Udahlah, itu udah paling gampang. Jadi yang kita akan bahas adalah negara nomor 2 terbesar di dunia adalah China. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara masalah China, itu adalah negara nomor 2. Dilihatnya dari mana? Dari GDP. Coba lihat deh, bahwa Amerika Serikat itu dia menguasai perekonomian dunia. Dia dominan. Kenapa? Karena GDP-nya itu sekitar 22,9 triliun US dollar atau sekitar 24,4%. Dan China itu hanya 17,9 dan ini paling besar. Setelah itu baru Jepang sekitar 5,4%, lalu Jerman dan Inggris. Anda bisa lihat 5 negara top di dunia. Inilah yang perlu kita ketahui apabila kita berbicara masalah makroekonomi. Apa yang terjadi di 5 negara ini pasti membuat pergerakan pasar uang akan mulai berfluktuasi. Indonesia di mana? Kalau kita lihat di G20, Indonesia ada di urutan ke-15. Oke, di atasnya Turki, di atasnya Arab Saudi. Jadi yang bilang Arab Saudi itu kaya, enggak sekarang. Dia ada di urutan ke-17. Oke, Indonesia 15. Dari kantor berita resmi Reuters, itu dikatakan bahwa China itu kemarin dia mulai memotong suku bunga pinjaman jangka menengah. Kalau singkatannya MLF. Saya ulangi lagi. China memotong suku bunga pinjaman jangka menengah sebesar 10 basis point. Tapi apa yang ada di kantor berita yang katanya ternama, dia bilang dikatakan People Bank of China menurunkan suku bunga acuan untuk pertama kalinya selama 2 tahun terakhir. Gila kan, salah kan itu? Kayaknya nggak ngerti nih editor. Karena suku bunga acuannya nggak turun. China itu nggak menurunkan suku bunga acuan, tapi suku bunga pinjaman yang dia turunkan. Kenapa? Pertumbuhannya boleh dibilang naik, tetapi momentumnya hilang. Kenapa dia hilang? Karena konsumsinya mulai turun, retail sales-nya itu turun. Wah lu Riz, males banget gue kalau ngomong sama lu. Kenapa? Karena bahasanya bukan bahasa manusia. Oke, biar gampang. Sebenarnya pertumbuhan ekonomi dunia itu melambat sebenarnya. Oke, melambat itu kenapa? Karena memang terjadi gangguan rantai pasokan. Kenapa sampai terjadi gangguan rantai pasokan? Ini awalnya, China sudah mulai melakukan slowdown untuk masalah besi. Jadi setelah perang dagang sama Amerika, dia mulai menurunkan produksi besinya. Mau tidak mau, karena dia turunkan produksi besinya, itu besinya akhirnya di seluruh negara itu jadi susah. Kalau jadi susah, bikin mobil pakai apa, bikin bangunan pakai apa, semuanya jadi sulit. Nah, slowdown-nya ini itu disebabkan juga karena adanya pandemi kemarin. Jadi mau nggak mau pabrik banyak yang ditutup, jadi pas masuk juga akhirnya nggak memenuhi kuota. Mau tidak mau permintaan pun turun. Nah, kalau kita lihat industrinya mulai melambat, otomatis barangnya sedikit, permintaan agak banyak, harga naik. Itu yang terjadi. Nah, kenapa China berani menurunkan produksi besinya salah satu? Karena dia ikut perjanjian tahun 2015 masalah iklim di Paris yang mengatakan bahwa emisi karbon itu harus turun dan paling besar di China. Otomatis produksi atau pabrikan di China harus diturunkan, energinya harus diturunkan. Ini yang menyebabkan akhirnya semua industri di China mau tidak mau turun. Yang rusuh adalah, yang jadi rame sekarang adalah inflasinya naik tapi pertumbuhannya nggak ada. Jadi
mau tidak mau, ingat, ketimpangan ini akan terjadi. Harga naik terus, kenapa? Karena barangnya nggak ada. Kenapa barangnya nggak ada? Karena memang China nggak produksi. Rantai pasokan itu memang dari negara ini. Dan kita lihat ke depannya, China bisa-bisa memotong suku bunganya. Kalau yuannya lemah, kita sudah tahu siapa yang akan kuat. US dollar akan kuat ke depannya. Kita bisa katakan, kita tuh bakal bodoh pada saat apa? Pada saat kita berhenti untuk belajar. Makanya kalau yang merasa dirinya jago di forex, merasa dirinya pengajar di forex, ingat kata-kata saya, Anda akan jadi bodoh pada saat Anda berhenti belajar. Jadi belajar aja. Karena pada saat Anda berhenti belajar, Anda akan menjadi orang yang paling bodoh di muka bumi. Dan Anda pasti kalah dengan member-member yang pernah Anda ajarkan.